Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Wara. Saya di sini akan review jurnal. Judulnya Pengaruh Keselamatan dan Kesehatan Kerja terhadap Produktivitas Kerja Karyawan. Alasan mengapa memilih jurnal ini? Yang pertama, relevansi dengan topik kesehatan dan keselamatan kerja. Yang kedua, pendekatan penelitian yang sistematis. Yang ketiga, data dan analisis yang mendalam. Yang keempat, manfaat praktis bagi industri. Yang kelima, struktur dan penjelasan yang baik. Metode penelitian di jurnal ini bersifat deskriptif, korelasional dengan rancangan proseksional, teknik sampling menggunakan tabel sampling pada 21 responden, bagian nabati PTR Mancur, data dianalisis dengan uji validitas, reliabilitas, korelasi, regresi, linear berganda, dan uji determinasi. Tujuan jurnal penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh keselamatan dan kesehatan kerja K3 terhadap produktivitas karyawan di bagian nabati PTR Mancur. Penelitian ini memberikan masukan bagi perusahaan tentang pentingnya penerapan K3 untuk meningkatkan produktivitas. Latar belakang. Produktivitas kerja menjadi ukuran kinerja karyawan yang penting bagi perusahaan. PTR Mancur menghadapi produktivitas yang masih rendah dibandingkan standar global. Dengan lingkungan kerja yang cukup menantang seperti kebisingan, potensi kecelakaan, dan ketidaknyamanan lainnya. Keselamatan dan kesehatan kerja menjadi faktor penting untuk meningkatkan produktivitas ini. Hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa K3 berpengaruh signifikan terhadap produktivitas dengan pengaruh keselamatan kerja sebesar 57,4% dan kesehatan kerja sebesar 42,6%. Indikator keselamatan dan kesehatan kerja seperti penggunaan alat pelindung diri, suasana kerja yang nyaman, dan jaminan asuransi menunjukkan hubungan positif dengan produktivitas. Tinjauan pustaka. Produktivitas dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk lingkungan dan keselamatan kerja. Yang kedua, keselamatan dan kesehatan kerja. Program K3 bertujuan untuk melindungi pekerja dari risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang ketiga, pengaruh K3 terhadap produktivitas. Penerapan K3 terbukti dapat meningkatkan produktivitas karena menciptakan lingkungan kerja yang aman dan nyaman. Tabel atau grafik. Tabel yang pertama menunjukkan bahwa rata-rata skor keselamatan kerja senilai 83% dan produktivitas 82,2% berada pada kategori baik, sedangkan kesehatan kerja 76,7% cukup baik. Yang kedua, ada tabel memperlihatkan hasil uji korelasi antara keselamatan kerja dan produktivitas dengan korelasi positif, serta antara kesehatan kerja dan produktivitas. Yang ketiga, ada tabel menunjukkan koefisiensi determinasi, artinya 57,4% variasi produktivitas kerja dijelaskan oleh keselamatan dan kesehatan kerja. Yang keempat, menampilkan hasil regresi linear berganda menunjukkan bahwa peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas. Implementasi. Yang pertama, pelatihan K3. Menyediakan pelatihan rutin untuk menggunakan APD dan prosedur keselamatan. Yang kedua, fasilitas kesehatan. Contohnya menyediakan fasilitas kesehatan seperti klinik dan makanan bergizi bagi karyawan tetap. Yang ketiga, ada perbaikan lingkungan kerja. Contohnya menjaga ventilasi, kebersihan, dan kondisi suhu yang nyaman di lingkungan kerja. Kesimpulan. Keselamatan dan kesehatan kerja memiliki pengaruh signifikan sebesar 57,4% terhadap produktivitas karyawan. Dengan peningkatan K3, produktivitas karyawan dapat ditingkatkan. Saran yang pertama, tambah fasilitas K3. Perusahaan dapat menambah fasilitas dan pelatihan K3. Yang kedua, ada evaluasi rutin. Lakukan audit berkala untuk memastikan standar K3 diterapkan dengan baik. Yang ketiga, ada insentif K3. Berikan insentif bagi karyawan yang menjaga dan mematuhi prosedur K3. Kelebihan jurnal ini, yang pertama itu relevan. Topik K3 sangat penting dalam meningkatkan produktivitas kerja di industri seperti PTR Mancur. Yang kedua, data primer. Menggunakan kuesioner dari seluruh populasi di bagian nabati sehingga data relevan. Yang ketiga, ada analisis lengkap. Melibatkan uji statistis
yang beragam, seperti regresi linier, berganda, dan koefisien determinan. Yang keempat, ada rekomendasi praktis, menyediakan saran yang langsung dapat diterapkan oleh perusahaan. Sedangkan kekurangan dari jurnal ini yang pertama, sampel kecil. Hanya melibatkan 21 responden yang membatasi generalisasi. Yang kedua, fokus terbatas. Penelitian hanya di bagian nabati, tidak mencakup seluruh perusahaan. Yang ketiga, variabel lain tidak diteliti. Faktor lain yang mempengaruhi produktivitas 42,6% tidak dianalisis. Yang keempat, hanya kuantitatif. Tidak ada pendekatan kualitatif yang dapat memperkaya hasil penelitian. Sekian review jurnal dari saya, kurang lebihnya. Terima kasih.